Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mediaga. Di video kali ini saya akan membahas kecelakaan yang sering terjadi pada kendaraan roda 4 atau mobil. Mungkin teman-teman pernah melihat mobil yang mengalami kecelakaan pada saat melintasi jalanan yang ada genangan airnya pada posisi sedang hujan dan tentunya dengan kecepatan tinggi. Mengapa terjadi kecelakaan dan apa penyebabnya? Di dunia otomotif ini sering dikenal dengan bahasa yaitu aquaplaning, atau bahasa umumnya itu adalah blong atau kehilangan kendali. Nah teman-teman, kehilangan kendali yang dimaksud adalah kehilangan kendali pada saat pengendali mobil dalam kondisi hujan, jalanan licin, ada genangan airnya, dan pasti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau kecepatannya rendah mungkin tidak akan mengalami kecelakaan ya guys, karena bisa diantisipasi. Baik, di sini saya akan jelaskan apa itu aquaplaning. Aquaplaning adalah di mana kondisi mobil mengalami kehilangan daya cengkraman atau tapakan di jalan ya. Intinya itu tapakan di ban mobil sehingga menyebabkan kehilangan kendali. Biasanya itu disebabkan oleh genangan air yang besar di jalanan, kondisi hujan maupun jalanan licin sehingga mobil bisa tergelincir atau kehilangan kendali. Baik, penyebab aquaplaning itu banyak guys. Di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Penyebab aquaplaning salah satunya adalah ban yang tipis. Nah, jadi kalau ban mobil tipis biasanya tidak akan bisa memecah genangan air. Jadi ketika mobil melewati genangan air yang cukup besar dan bannya tipis, genangan air tidak akan bisa terpecahkan. Beda dengan ban yang kondisi masih sangat tebal, otomatis bisa memecah genangan air dan mobil bisa dikendalikan dengan stabil. Oke. Jadi mobil tidak akan kehilangan kendali. Nah, terus kenapa bisa mengalami yang namanya itu mobil kebalik atau tergelincir ya pada saat melewati genangan air? Ini terjadi biasanya pada mobil-mobil berjenis SUV atau mobil tinggi ya guys. Nah, karena ketika mobil SUV atau mobil tinggi ini menerabas atau melewati jalanan genangan air yang cukup besar dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu otomatis kan di bawah kolong mobil kan ada angin guys. Nah, ada angin. Angin ini kan bisa membuat angin dan air ya. Angin beserta genangan air itu bisa membuat ban mobil itu tidak menapak ya. Jadi agak sedikit mengangkat walaupun hitungannya bentar, detik. Tapi ketika teman-teman lengah atau tidak sigap, itu bisa menyebabkan mobil selip dan mengalami kecelakaan atau kehilangan kendali. Penyebab terjadinya aquaplaning selanjutnya adalah bobot mobil. Nah, kenapa saya bilang bobot mobil? Kalau mobil itu kondisi berat, otomatis lebih stabil ya, menerabas genangan air. Intinya genangan air tetap hal yang utama ya menyebabkan aquaplaning selain bobot atau berat mobil. Kalau berat mobil itu ringan, nggak ada penumpang, cuma hanya ada sopir, otomatis bisa ada peluang besar terjadinya mobil slip atau mobil tergelincir akibat menerabas genangan air yang cukup besar karena mobilnya ringan ya bobotnya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya aquaplaning sehingga teman-teman tidak kehilangan kendali pada saat mengendarai mobil di lintasan yang sedang ada genangan air dalam kondisi hujan dan licin. Yang pertama, fokus pegang setir dalam keadaan lurus ya. Jadi harus fokus, jangan sampai lengah ya, karena hitungan detik ketika terjadi aquaplaning itu sudah pasti akan mengalami kecelakaan karena hitungan detik ya, karena cepat sekali guys. Yang kedua adalah turunkan kecepatan mobil. Nah, jadi harus ingat ya, pada saat kondisi hujan jangan coba-coba mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi karena kita tidak tahu kondisi yang ada di jalan ya. Banyak sekali genangan air. Karena dengan adanya teman-teman mengurangi kecepatan mobil, yaitu bisa mengurangi terjadinya aquaplaning atau terjadinya keselip atau kecelakaan mobil ini ya. Yang ketiga, matikan fungsi cruise control ya. Cruise control, harus ini nggak bisa ngomong bahasa Inggris nih guys. Jadi matikan fungsi cruise control ya, karena jangan sampai mobil dikendalikan oleh sistem misal otomatis ya. Jadi matikan itu biar teman-teman fokus mengendarai mobil itu secara manual ya pada saat kondisi hujan. Jangan sampai ya nanti pada saat mau lurus ya cruise controlnya berfungsi ya.
Oke, selanjutnya itu adalah ganti ban mobil dengan kondisi yang sangat bagus atau barulah ya. Kalau ketika teman-teman ingin pergi jalan jauh atau cek kondisi ban mobil, apabila sudah minta layak diganti ya ganti, karena ban mobil yang tipis itu tidak bisa memecah genangan air ya, sehingga terjadilah aquaplaning atau kecelakaan maupun mobil tergelincir. Kalau bannya tebal, otomatis genangan air bisa dipecah dengan ban yang baru, sehingga resiko terjadinya kecelakaan atau aquaplaning itu sedikit menurun. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aquaplaning ya. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena memang pada saat musim hujan terkadang sangat kita anggap remeh ya, tetap mengendara dengan kecepatan tinggi, padahal itu menimbulkan risiko yang sangat tinggi ya, menimbulkan kecelakaan yang sangat tinggi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah terjadi akibat lalai mengendarai mobil dalam kondisi hujan ya. Biasanya sering suka ugal-ugalan. Nah, saya simpulkan guys ya, yang sering terjadi itu adalah mobil tinggi ya, mobil tinggi, mobil SUV lah, jenis-jenis SUV atau MPV ya, itu sangat tinggi sekali, mobil tinggi. Jadi angin bisa masuk di bawah kolong, jadi ban juga tadi agak sedikit ngangkat sedikit karena ada genangan air yang terselip di sana, dan juga ada angin yang masuk di bawah kolong mobil sehingga mobil bisa terangkat atau terbang sedikit dari permukaan jalan, atau tidak nampak, atau yang namanya kehilangan daya cengkraman tadi ya. Nah, beda dengan mobil sedan atau jenis-jenis mobil city car yang diceper ya, agak ceper itu ya, anginnya nggak terlalu banyak nggak banyak angin yang masuk ya. Kalau banyak angin yang masuk ya mobil akan mudah tergelincir. Kalau anginnya dikit yang masuk ya tidak bisa membuat mobil terangkat, karena daya masuk angin juga kecil ya guys, atau volume anginnya kecil. Jadi itu saja guys, penjelasan saya tentang aquaplaning. Semoga teman-teman mendapatkan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, sehingga menghindari terjadinya aquaplaning. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Bila ada ide ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, selain ini juga saya menjual spare part mobil ya, khususnya Honda Accord Maestro. Bila teman-teman ada yang suka, silahkan tulis di kolom komentar, nanti bisa saya carikan spare part apa yang ingin dibutuhkan ya. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga suka. Bye bye.